Kalau kita berantem sama suami di rumah, itu suami tuh paling bilang mukanya kayak setan katanya. Tapi kalau lagi bagus-bagusnya, Ini Al-Quran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini saya menunjukkan apa yang saya sampaikan adalah benar tanpa memanipulasi apapun yang saya sampaikan berdasarkan kronologi apa yang saya rasakan berdasarkan cerita ini. Sip. Ini saya bersumpah ya, berarti saya nggak bohong. Jadi begini, saya kenal kakak ini. Kakak ini merupakan orang kampung saya. Orang kampung saya di Panipahan. Panipahan itu adalah daerah di semenanjung Sumatera, di sisi selatan, di antara sekat Malaka, perbatasan antara Indonesia Malaysia. Jadi kalau dalam kabupaten itu masuk Kabupaten Noken Ilir. Nah kemudian Kabupaten Noken Ilir ini merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di Provinsi Riau, gitu ya. Jadi di antara beberapa provinsi yang di Riau termasuk adalah Kabupaten Noken Ilir. Nah Kabupaten Noken Ilir ini terdiri dari beberapa kecamatan. Nah salah satu kecamatan yang ada itu adalah Kecamatan Kubu Babu Salam. Nah di Kubu Babu Salam ini terdapatlah desa, salah satunya Panipahan. Panipahan inilah kampung saya. Oke, di Panipahan itu ada ibu kota. Ibu kota nama Bagan Si Api-Api. Sementara Panipahan itu ada desa. Jadi daerah itu tuh kalau bisa dikatakan terisolir dari daerah ibu kota ya gitu, tapi untuk culture daerahnya tidak terisolir, udah modern gitu ya. Disclaimer dulu, jangan sampai salah. Lanjut. Kemudian untuk beberapa karakter seperti case-nya kakak ini mukanya hancur ya. Bukan cuma kakak ini. Aku juga demikian. Ini contohnya. Nah, kenapa aku bilang demikian? Ada beberapa story yang pengen aku ceritakan. Jadi berhubung ini udah di repost oleh Doktif, aku ceritakan sedetailnya. Jadi pada saat itu aku umurnya kalau tidak salah SMA, dia umur 17 atau 18 tahun, aku lupa. Pokoknya itu SMA. Kemudian setelah aku tahu dan aku ingin cari tahu, akhirnya muka aku berubah, begitu ya. Seperti ini berubahnya. Oke, kemudian adanya perubahan itu terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama, Panipahan itu daerah yang tidak memiliki dokter estetik. Tugas bawahi. Adapun nakes itu adalah orang puskesmas ataupun praktek mandiri dokter umum. Perlu jadi catatan. Jadi informasi mengenai estetik itu sangat minim. Yang kedua, daerah Panipahan itu sangat jauh dari ibu kota, sehingga kalau ada kurir itu sangat-sangat kecil untuk datang mengantar paket. Nah kemudian kalau untuk iklim di Panipahan itu termasuk daerah tropis. Apa itu tropis? Daerah dengan curah hujan yang mungkin memiliki range tidak terlalu banyak gitu, sehingga bisa dihitung dengan jari beberapa range hujan dalam satu tahun di Panipahan itu. Kenapa demikian? Karena kalau kalian lihat di Google, Panipahan itu adalah daerah di atas air gitu ya. Daerah unik sekali, culture-nya bagus banget tradisinya. Jadi di atas air itu ada rumah-rumah warga, itu Panipahan namanya. Berarti kan kebayang dong gimana panasnya itu. Panas di Panipahan itu sangat panas, bahkan bisa mencapai 35 derajat. Bayangkan kalau saya tidak pakai sunblock, ini panas sampai leher saya itu udah membakar 35 derajat coy, bayangkan. Nah kemudian itu bagian tropis. Bayangkan kalau kemudian untuk air yang ada di Panipahan itu, bisa googling deh, ini saya orang akan milir gitu. Airnya estuari. Apa itu estuari? Saya jelaskan secara detail. Saya jelaskan untuk jenis airnya estuari. Apa itu estuari? Estuari itu diambil dari kata estuaria. Estuaria itu adalah jenis air dengan salinitas yang lebih tinggi dari normalnya. Air itu ada 7 pH-nya ya, 7. Lebih dari 7 itu bisa asam, bisa basa, kemudian bisa memiliki salinitas yang bisa mengakibatkan epidermis kulit itu rusak. Benar, saya nggak bohong. Jadi orang Panipahan tuh kalau pengen mandi air bersih itu biasa beli airnya, baik itu air galon ataupun air PDAM gitu ya. Kalau untuk air mandi dari air sungai itu pasang surut air laut itu kadar garamnya tinggi banget, kalau kena muka hancur. Oke ya, lanjut. Kemudian ketika air salinitas itu kita mandikan mengakibatkan kulit pasti rusak. Nah, disclaimer dengan pernyataan saya bahwa tidak ada dokter estetik, jadi awam sekali mengenai tentang kulit itu. Oke ya, paham. Habit di sana, habit itu adalah culture orang sana itu. Oke, saya tidak bisa jelaskan karena itu lebih sensitif. Saya tidak mohon maaf, saya tidak bisa jelaskan. Tapi saya bisa gambarkan begini. Jika ada suatu produk yang booming, mereka itu akan pakai. Paham ya? Oke, termasuk juga saya akan pakai tanpa mengetahui apakah itu mengandung haki, apakah itu mengandung nggak bisa saya jelaskan, saya udah saya greget. Ini saya video ini saya greget. Saya baru pagi ini lihat Doktif repost video ini, jadi saya kakak ini udah lama saya blokir ya di Facebook saya, kan saya lihat kakak ini memang jijai bajai walaupun orang kampung saya, karena alay coy. Oke, saya akan bahas karakter saya aja deh. Karakter saya, kalau saya bilang orang lain nanti sensitif, saya aja. Tapi karakter saya ini bisa merepresentatifkan atau mencontohkan beberapa orang yang di sana. Garis bawah ya, beberapa orang di sana. Jangan diplesetin, nanti saya kena. Oke, kemudian beberapa karakter yang ada dengan tipikal seperti saya, sehingga muka saya seperti ini, sama kayak kakak ini. Berarti kan sama artinya. Oke, cuma gini, kalau kita beli produk luar dari keranjang kuning, itu sangat kecil kemungkinan karena daerah kita terisolir dari daerah ibu kota, sehingga akses untuk pergi sana kalau nggak naik kapal, naik boat, kalau nggak akses laut lah pokoknya. Dan itu kurirnya mahal banget gitu. Bisa tapi mahal dari bahkan berkali lipat dari harga produk. Kalau mau beli sayang gitu. Kita pakai beli bahan oplosan, serius. Iya, oplosan. Mereknya apa akan saya terangkan, tapi saya plesetkan bahasanya.
Oke, ini plesetannya. Bukan nama merek aslinya, tapi ini plesetannya. Namanya Citroy. Citroy itu ada kecil segini, ada siang dan malam. Itu tidak ada resep dokter sama sekali. Itu Menkutrit, Haki juga, dan lain sebagainya. Jadi seminggu kan pakai udah glowing. Sampai saya ke sekolah pun dibilang, cantik kali muka kau ini, Dedi. Ya gitu. Cantik itu bukan cantik perempuan, tapi cantik itu universal, bisa ganteng ataupun tampan gitu. Cantik lah itu ibaratnya. Kemudian yang kedua, ada mereknya Kolegal itu dia sama, ada siang malam juga, seminggu 2 minggu kalian glowing banget gitu ya. Kemudian ada juga mereknya donor, tapi dia tidak ada dia hanya embel-embel donor, tapi dia tidak ada status resep dari dokter gitu ya. Kemudian ada lagi namanya nah gitu lah, banyak banget. Sehingga kalau kita pakai barang itu, sumpah dijamin muka kalian akan rusak seperti muka saya juga. Apalagi muka kakak ini. Kenapa gitu? Kita pakai mengandung Haki, Menkutrit, tapi kita mandi pakai air yang salinitas yang saya kasih tahu tadi, air estuari yang kadar garamnya tinggi banget. Kalaupun epidermis kulit hancur, sumpah. Apalagi bayangkan kalau siang bolong kita melakukan aktivitas, tahu dong panasnya Panipahan itu gimana. Kita pakai bedak itu, kena cahaya matahari yang derajatnya 35 Celcius, apa nggak hancur? Dokter, lu ganti-ganti deh. Lu kalau mau repost, lu cari informasi dulu ke gua. Sumpah, ini gue hantam lu. Kenapa? Karena informasi yang lu sampaikan itu tidak valid berdasarkan kronologi memang saya ceritakan. Karena dia rusak dari awal, bukan karena Daviena, SS dan lain sebagainya. Tidak, sayang. Kalau kita berantem sama suami di rumah, itu suami tuh paling bilang mukanya kayak setan katanya. Tapi kalau lagi bagus-bagusnya, Ini Al-Quran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini saya menunjukkan apa yang saya sampaikan adalah benar, tanpa memanipulasi apapun yang saya sampaikan berdasarkan kronologi apa yang saya rasakan berdasarkan cerita ini. Sip. Ini saya bersumpah ya, berarti saya nggak bohong. Jadi begini, saya kenal kakak ini. Kakak ini merupakan orang kampung saya. Orang kampung saya di Panipahan. Panipahan itu adalah daerah di semenanjung Sumatera, di sisi selatan, di antara sekat Malaka, perbatasan antara Indonesia Malaysia. Jadi kalau dalam kabupaten itu masuk Kabupaten Noken Ilir. Nah kemudian Kabupaten Noken Ilir ini merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di Provinsi Riau gitu ya. Jadi di antara beberapa provinsi yang di Riau termasuk adalah Kabupaten Noken Ilir. Nah Kabupaten Noken Ilir ini terdiri dari beberapa kecamatan. Nah salah satu kecamatan yang ada itu adalah Kecamatan Kubu Babu Salam. Nah di Kubu Babu Salam ini terdapatlah desa, salah satunya Panipahan. Panipahan inilah kampung saya. Oke, di Panipahan itu ada ibu kota. Ibu kota nama Bagan Si Api-Api. Sementara Panipahan itu ada desa. Jadi daerah itu tuh kalau bisa dikatakan terisolir dari daerah ibu kota ya gitu. Tapi untuk culture daerahnya tidak terisolir, udah modern gitu ya. Disclaimer dulu, jangan sampai salah. Lanjut. Kemudian untuk beberapa karakter seperti case-nya kakak ini, mukanya hancur ya. Bukan cuma kakak ini. Aku juga demikian. Ini contohnya. Nah, kenapa aku bilang demikian? Ada beberapa story yang pengen